Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Saya berharap adik-adik sehat dan siap untuk belajar hari ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1, bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Adapun peta konsep dari bab ini adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, yaitu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca, dan menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual, yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Yang ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah, yaitu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang keempat, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan unsur kebahasan dan struktur yang tepat, yaitu menentukan aspek yang disunting dalam teks ceramah dan menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasan dan struktur teks yang tepat. Kompetensi dasar dari bab 3 adalah 1. Mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang kedua, mampu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Yang ketiga, mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Dan yang keempat, mampu mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur yang tepat. Uraian materi dari bab ini yaitu terdiri atas 4, yaitu 1. Kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran 3, dan kegiatan pembelajaran 4. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran 1, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 1 ini adalah setelah selesai mempelajari kegiatan pembelajaran 1, kamu harus mampu memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, kamu harus mampu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kegiatan 1, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Yang kedua, yaitu tujuan ceramah. Adapun tujuan dari ceramah adalah untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada orang-orang yang mendengarkannya untuk berbuat baik atau untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah antara lain memiliki struktur yang terdiri dari tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Yang kedua, disampaikan oleh seorang yang menguasai topik ceramah. Yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan efektif. Yang keempat, memiliki pesan moral yang bersifat persuasif dalam konteks nilai-nilai positif.
Dan yang kelima, berisi nasihat dan pesan-pesan tertentu. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Yang pertama, pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan yang kedua, khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan yang memperkuat keimanan. Jadi, antara ceramah, pidato, dan khotbah memiliki perbedaan. Ceramah lebih kepada penyampaian informasi, pidato lebih kepada pembicaraan yang mengajak, dan khotbah lebih kepada penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan. Kegiatan 2, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut dan terlihat seperti pada bagan berikut di bawah ini. Ragam informasi dibedakan atas 5. Yang pertama, ragam informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat icons atau khayalan. Yang kedua, ragam informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Sedangkan dalam bentuk tulisan dikenal dengan berita, artikel, karangan khas, resensi, dan karya fiksi. Sedangkan yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat, ragam informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, dan iptek. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan yaitu dapat dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dan yang keempat, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Baik, adapun hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran satu ini adalah yang pertama, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Yang kedua, jenis-jenis informasi dapat kita kategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran 2, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 2 ini adalah kamu harus mampu 1. Menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Yang kedua, kamu harus mampu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah.
Kegiatan 1, menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Baik adik-adik sekalian, pusatkan perhatian untuk mencermati dan mendengarkan teks ceramah berikut. Tentang Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama 1/4 jam dengan para guru. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang. Pekerja kebersihan di Jepang dimaksudkan untuk menciptakan kesehatan. Oleh karena itu, mereka sering disebut insinyur kesehatan dan mendapatkan gaji setara dengan 50 juta per bulan. Untuk merekrut mereka, dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara. Baik adik-adik sekalian, setelah mendengarkan dan mencermati teks ceramah tersebut, adapun bagian-bagian yang bercetak tebal merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai bagian penjelas. Kita masuk pada kegiatan 2, yaitu menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, yaitu kalimat majemuk hubungan sebab akibat. Kalimat majemuk hubungan sebab akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga sampai-sampai maka. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Yang ketiga, kalimat majemuk hubungan pangkalan, yaitu ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal dan sedangkan. Yang kelima, kalimat majemuk hasil ditandai oleh kata makanya. Yang keenam, kalimat majemuk hubungan penjelas ditandai oleh kata penghubung bahwa dan yaitu. Sedangkan yang ketujuh, kalimat majemuk hubungan atributif ditandai dengan konjungsi yang. Adapun hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 2 ini adalah yang pertama, cara untuk menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah, yakni menemukan tulisan yang ada dalam teks ceramah di mana bagian-bagian yang bercetak tebal merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelas saja. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 3 ini adalah 1. Kamu harus mampu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang kedua, kamu harus mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kegiatan 1, menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Struktur teks ceramah dapat dilihat pada bagan berikut di bawah ini. Yang 1, pendahuluan
atau pembukaan, atau disebut juga dengan tesis, yaitu berupa isu atau permasalahan atau pandangan penulis tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, yaitu isi atau rangkaian argumen, yaitu berupa pendapat-pendapat dan juga fakta. Isu berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga, yaitu kesimpulan atau penegasan ulang, yaitu berupa penutup, di mana berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jadi, di bagian kesimpulan ada simpulan dan juga rangkuman. Kegiatan 2 yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkasit, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dari kegiatan pembelajaran 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks ceramah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks meliputi 1. Menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4 yaitu mengonstruksi ceramah. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 4 ini adalah kamu harus mampu 1. Menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah dan yang kedua menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur teks yang tepat. Kegiatan 1. Menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik. Adapun topik yang dijadikan bahan ceramah adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, merumuskan tujuan. Ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif,
mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Sedangkan tujuan khususnya merupakan rincian dari tujuan umum. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dalam menyusun kerangka ceramah merupakan tahap yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusun kerangka atau karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. Yang keempat, menyusun ceramah. Tahap ini adalah berdasarkan kerangka dan langkah-langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Kegiatan 2, menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan ceramah. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui cara penulisan kerangka yang baik dan memahami masalah yang akan dibahas dalam karangan itu, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting. Kalau itu berupa naskah ceramah, bahan pemandunya adalah buku tentang teknik penulisan ceramah. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah antara lain menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka ceramah, dan menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Yang kedua, kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yaitu penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Yang kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau EBI dan kamus. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Dan yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Baik adik-adikku sekalian, sekian video pembahasan materi untuk bab 3, yaitu mengelola informasi dalam ceramah pada modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bisa adik-adik jadikan pedoman untuk belajar dalam menggapai cita-cita adik-adik semua. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.